Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anakku sekalian sehat-sehat walafiat dan dapat beraktivitas sebagaimana aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, terutama murojaah, hafalan Al-Qur'an dan menambah hafalan Al-Qur'an kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah, ya, mengenai dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu kitab, ya. Apa sih itu kitab? Bisa jawab, ya. Kitab ternyata, ya, asal katanya kataba, menulis, ya. Kataba, menulis. Kataba yaktubu, kitabatan, kitabatan. Yang artinya merangkai dan menyusun kata sehingga menjadi kalimat-kalimat yang memiliki makna tersendiri. Nah, itu namanya menulis, ya. Sehingga disebut dari kata itulah berasal dari kata kitab, ya. Kemudian setelah dirangkai, ya, di antara kalimat-kalimat tersebut memiliki makna dan rangkaian kata tertentu. Dan inilah yang dimaksud dengan kalam. Ya, kalau Al-Quran, ya, biasa kita katakan kalam ilahi, ya, kalimat atau perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan kitab. Itu merangkai, ya, dan menyusun kata sehingga menjadi kalimat-kalimat yang memiliki makna tersendiri. Nah, dengan demikian anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab itu berisi perkataan yang menunjukkan makna. Ya, jadi kitab itu berisi perkataan yang menunjukkan makna dan memiliki beragam tujuan. Ya. Al-Quran adalah salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki banyak makna yang harus kita pelajari di dalamnya. Tujuannya apa, anak-anakku sekalian? Tujuannya supaya kita menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang sempurna. Dengan demikian, ya, kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Nah, itulah pengertian dari kitab. Nah, anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab ilahi, dan ternyata anak-anak sekalian, kitab-kitab ilahi, ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada yang diketahui dan ada juga yang tidak diketahui. Kenapa demikian? Ya, diketahui karena memang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yang tidak diketahui, ya, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui itu semua? Ya. Bagaimana kita dapat mengetahui itu semua? Ya, dengan cara mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran. Kenapa bisa? Ya, kenapa bisa Al-Quran? Ya, karena anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjadi salah satu referensi atau rujukan atau pegangan yang menjadi sumber untuk mengetahui kitab-kitab ilahi secara rinci. Kenapa bisa demikian? Sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Ya, karena Al-Quran adalah kitab yang terjaga sedemikian rupa. Ya, sehingga kita bisa menjadikan sebagai pegangan kita. Al-Quran tidak ada penambahan ataupun pengurangan sama sekali di dalamnya.
Ya, jadi Al-Quran itu masih murni ya dari zaman Rasulullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada perubahan dan tidak ada penambahan pengurangan di dalamnya. Makanya itu jadi rujukan kita yang paling terpercaya. Kemudian kenapa bisa ya Al-Quran bisa menjadi rujukan kita? Karena pada saat itu sudah banyak sahabat-sahabat yang menulisnya dalam lembaran, bahkan menghafalnya di dalam dada mereka. Ya, sehingga Al-Quran ini bisa menjadi salah satu referensi yang paling terpercaya, yang paling bisa kita andalkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala menjaminnya sendiri, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang sendiri menjaminnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Makanya tidak ada yang dapat mengganggu Al-Qur'an, tidak ada yang dapat merubah, mengotak-atik isinya Al-Qur'an. Karena Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha kuat, ya, yang menjaganya. Siapa lagi yang dapat mengubahnya kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya? Ya. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menjaganya? Dengan cara yang banyaknya kaum muslimin yang menghafal Al-Quran. Meskipun kita biasa mendengarkan berita-berita di negeri sana Al-Quran dibakar, ya. Al-Quran dihancurkan, ya. Tetapi apakah Al-Quran itu sirna, musnah? Tidak, sama sekali anak-anakku sekalian. Karena Al-Quran itu ada di dalam diri penghafal Al-Quran. Ada di dalam dada-dada penghafal Al-Quran. Sehingga terjaga kemurnian dari Al-Quran ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini semua, ya, bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran ya, sebagai sumber rujukan, sumber pegangan bagi kita untuk mengetahui berita-berita yang telah lalu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengancamnya ya dalam sebuah dalam surah Fussilat, ya, dalam surah Fussilat ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azim. Ya. Sesungguhnya orang yang mengingkari Al-Qur'an, ya. Orang yang mengingkari Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu datang kepada mereka anak-anak sekalian, mereka itu pasti akan celaka. Ya. Pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Salah satu kitab ya yang tidak pernah diganggu oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dikurangi, ditambah dan seperti kitab-kitab sebelumnya sudah banyak perubahan, dan siapa yang merubah kaum mereka yang sesuai dengan hawa nafsunya, bisa diubah sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Makanya Al-Quran datang sebagai penyempurna dan petunjuk bagi manusia. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Quran menyebutkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ya. Al-Quran menyebutkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ya. Yang pertama, ya, ada lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini sebagai pegangan Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan ya
agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini maksudnya anak-anakku sekalian, lembaran-lembaran itu ya sama dengan Al-Qur'an pada zaman Rasulullah. Dia berbentuk lembaran-lembaran. Nah, setelah sempurna ya dikumpul menjadi satu, maka dia disebut dengan kitab. Ya. Dan ternyata sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu adalah berupa lembaran-lembaran. Ya. Begitupun dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kitab Taurat ya yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kemudian yang kedua ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang keempat ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir ya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang kita pegang selama ini. Ya, pegangan kita, pedoman kita, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggapai jannah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguh mulia ya bagi penghafal-penghafal Al-Quran. Ya, anak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah ini sebagai motivasi kita untuk senantiasa terus untuk semangat menghafal Al-Quran. Ya. Dan anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kitab dan lembaran-lembaran ini, ya perbedaannya adalah lembaran-lembaran itu dia tetap berbentuk lembaran-lembaran dan tidak disatukan, ya berbentuk lembaran-lembaran. Kalau kitab ya dari lembaran-lembaran itu, dari lembaran-lembaran kemudian disatukan, maka disebutlah sebagai kitab, ya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga aku bisa mengetahui ya dan mendapatkan informasi cara untuk ya mengetahui yang lebih banyak ya kehidupan sebelumnya, dan itu ada di dalam Al-Quran. Dan dengan ini kita sudah mengetahui bahwa ternyata ya sebelum Al-Quran ada kitab-kitab ya yang namanya Taurat, yang namanya Zabur, yang namanya Injil, ya, dan ada juga yang namanya lembaran-lembaran. Ala kulli hal, semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi umat manusia di masanya. Dan aku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kita lanjut di via Zoom apabila ada yang ingin ditanyakan dan kurang dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.